Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat keadaan manusia yang hidup di dunia ini, maka kita akan menemukan manusia itu kondisinya berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang semangat, ada yang loyo, ada yang melek dan ada yang tidur. Hadirin yang mulia, tetapi walaupun manusia ini kondisinya berbeda-beda, sebetulnya manusia ini mempunyai satu kesamaan. Kesamaannya, setiap manusia yang hidup di dunia ini, mereka pasti punya masalah. Siapapun dia, dimanapun dia berada, berapapun umurnya, setiap orang pasti punya masalah. Petani punya masalah dengan pertaniannya, pejabat punya masalah dengan jabatannya, bisnismen punya masalah dengan bisnisnya, pengangguran pun punya masalah dengan penganggurannya. Semua orang punya masalah. Nanti orang yang ngaji punya masalah dengan ngajinya. Setiap orang punya masalah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia ini mempunyai masalah masing-masing, maka manusia pun terbagi menjadi dua. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang berusaha menyelesaikan masalahnya, berusaha melepaskan diri dari masalahnya dengan pikirannya mereka sendiri. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang seperti ini awal-awalnya sepertinya dia akan sukses. Petani punya pikiran, saya ini masalahnya banyak karena sawah saya kurang luas. Saya ini punya masalah banyak karena sawahnya jarang panen. Maka kalau sawah saya luas, panennya rajin, duit saya banyak, selesai masalah. Maka hadirin yang mulia, dia kerja keras, dia menjemur badannya seperti ikan asin, sampai yang warnanya dulunya putih berubah menjadi hitam legam. Punggungnya dulunya tegak tiap hari untuk rukuk terus di sawah, sampai akhirnya dia berhasil meluaskan sawah. Hadirin yang mulia, setelah sawah luas, nggak selesai masalahnya hadirin, datang masalah baru. Ternyata perluasan sawahnya karena mindah kedoane tanggane. Akhirnya masalah lagi, nggak selesai. Semua orang yang berusaha menyelesaikan masalahnya, semua orang yang berusaha merampungkan masalahnya dengan pikirannya sendiri, maka dia akan rugi dan menyesal. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyelesaikan masalahnya dengan pikirannya sendiri pasti rugi. Kenapa? Karena dia tidak menyadari sebetulnya ada zat yang membuat dia bermasalah. Orang yang menyelesaikan masalahnya dengan pikirannya sendiri itu beranggapan bahwasannya masalah itu datang dengan sendirinya. Padahal tidak, hadirin. Masalah itu yang membuat siapa? Maka hadirin yang mulia, orang yang cerdas, yang sebetul-betulnya cerdas adalah orang yang ketika mendapatkan masalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya masalah kok tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti perintah Allah, ketahuilah apapun yang dia kerjakan akhirnya akan menjadi sia-sia belaka. Karena masalah itu yang datangkan Allah. Walaupun toh kita ini mengeluarkan segala energi kita, fikir kita, usaha kita, kalau Allah nggak kasih selesai, kira-kira selesai apa tidak? Tidak akan selesai. Bahkan usaha-usaha kita ini akan menambah masalah kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu kepada kita, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan urusan-urusannya jadi mudah. Jadi urusan itu sebetulnya sama saja bagi Allah. Kalau Allah berkehendak sulit, sawah satu petak saja sudah menjadikan petak kepalanya.
Jadi kalau Allah itu mau jadikan sulit, sawah kecil itu sudah cukup untuk memusingkan seseorang sampai stres kalau perlu. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan, orang dikasih kekuasaan sedunia pun mudah bagi dia untuk mengaturnya. Sebagaimana Raja Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain ini kekuasaannya dari timur sampai barat. Dari ujung timur sampai ujung barat dikuasai semua. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak ada itu ceritanya. Raja Dzulqarnain, pusing saya ini ngurus negara, enggak pernah. Ditata semua, diselesaikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok iso? Nah, ini keranten derek perintahe Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala itu ingin musingkan kita diberi makmur satu orang istri kita. Nah, itu sudah membuat kita ini pusing, akhirnya lari ke markas hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Jadi masalah itu sebetulnya nggak ada masalah besar, masalah kecil itu bagi Allah nggak ada, semua sama. Tinggal Allah itu nyetel sulit apa nyetel mudah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan setelan mudah itu akan kita dapatkan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusannya mudah semuanya. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini belajar meningkatkan takwa kita. Insyaallah hadirin. Semakin tinggi takwa kita, semakin mudah juga urusan kita. Semakin kecil takwa kita, semakin sedikit juga kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Lah itu Pak, saya ini punya tetangga, itu takwanya biasa-biasa aja, tapi kok urusannya mudah semua, nggak seperti saya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak takwa itu bukan kemudahan, itu namanya penundaan siksa. Diokehne duwike, digedhekne omahe, ben hisabe tambah gedhi, nerakane tambah jero. Hadirin yang mulia, jadi kalau kita ini kemudahan yang sebenarnya hanya diberikan kepada orang takwa. Kalau orang itu nggak takwa, kok mudah? Itu bukan mudah hadirin, sepertinya saja mudah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mudah juga urusannya. Semakin rendah takwa seseorang, semakin sulit juga urusannya. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita belajar tingkatkan takwa kita? Insyaallah hadirin. Tandanya takwa meningkat itu bagaimana? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita mengenai sifatnya orang-orang yang takwa. U'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita mengenai sifat-sifatnya orang takwa. Diceritakan untuk apa? Untuk ukuran kita ini. Jane kita niki mun takwa napa dereng to jane. Nah, niku teng Quran wonten ukurane. Ukurane pripun? Yang pertama, walladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Tandanya orang takwa itu yang pertama, suka infak dalam setiap keadaan. Hadirin yang mulia, kalau kita ini infak ketika duit itu keperluannya sudah tercukupi semua, uang saku anaknya sudah semua, istrinya sudah, loh kok cek turah 10.000 dibutuh untuk markas. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah lumayan daripada enggak sama sekali. Tapi hadirin yang mulia, infak di saat kita ini longgar itu gampang. Yang berat itu kalau punya duit pas-pasan, kok tetap untuk khidmat markas. Masya Allah, itu nanti barokahnya itu luar biasa. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita ini belajar infak dalam setiap keadaan, susah ataupun longgar tetap infak. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, suatu ketika
ada seorang wali. Seorang wali ini muridnya Hasan Basri kalau tidak salah. Maka suatu ketika gurunya tadi datang silaturahim ke rumahnya. Wahai muridku, ada khidmatnya enggak ini saya silaturahim ke tempat kamu ini? Oh ada, insya Allah saya siapkan. Maka muridnya pun membawa sepotong roti. Nah, namanya wali itu sepotong roti udah cukup. Enggak seperti orang sekarang kalau belum ada panggangnya enggak marem. Hadirin yang mulia, Masya Allah. Maka ketika roti tadi mau disodorkan kepada gurunya, tiba-tiba ada orang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Pak, saya ini orang miskin. Sudah 3 hari belum makan. Sudahlah Bapak memberi makan kepada saya. Maka roti sepotong tadi yang mau diberikan kepada gurunya langsung diambil diberikan orang miskin. Maka gurunya ngomong gurunya, "Hei kamu nih gimana? Saya sebagai tamu kamu malah gak jadi kamu jamu, kamu berikan kepada orang miskin." Maka muridnya tadi pinter, "Sabar guruku, sebentar lagi saya akan menceritakan maksud saya." Hadirin yang mulia, maka tidak lama kemudian tiba-tiba ada orang lagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka, ada apa? Ini Pak, saya dari majikan saya suruh mengantarkan 10 potong roti beserta lauknya untuk Tuan. Oh ya, terima kasih. Maka roti tadi serahkan kepada gurunya. Wahai guruku, sebetulnya saya mau cari 10 ini, tapi cara saya beda supaya guru saya itu lebih puas makannya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang dulu itu pemahamannya begitu. Roti tinggal 1 malah disedekahkan kepada orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya dapat pengalaman iman. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini belajar seperti itu. Insyaallah hadirin. Uang berapa saja harus ada yang kita sisihkan untuk infak. Alladzina walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang baik itu infak, tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit. Jangan sampai orang itu enggak infak sama sekali. Ini juga salah. Dan juga jangan sampai orang itu kalau belum derajatnya infak sak pol-pole. Datang ke markas, Pak, ini saya punya mobil untuk markas, saya ini punya sawah untuk markas, saya punya rumah untuk markas. Padahal keluarganya belum seperti Abu Bakar. Akhirnya apa? Akhirnya malah jadi gelandangan ngemis kemana-mana. Ini juga nggak benar tidak? Tetap infak, tetapi tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit. Maka kita belajar seperti itu. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifatnya orang takwa yang kedua, yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh. Tandanya orang takwa itu orang yang bisa menahan amarahnya. Hadirin yang mulia, orang tuh namanya manusia, punya sifat marah itu wajar hadirin. Orang yang nggak bisa marah sama sekali itu kadang-kadang malah tidak normal. Orang tuh yang bagus tuh nggak ada marahnya, diam. Oh tidak, marah itu bagus. Tapi yang terpenting wal kadhiminal ghaidh, bisa mengendalikan amarahnya, tidak meledak-ledak. Hadirin yang mulia, kita ini kalau istri kita ekromnya bagus, Masya Allah, maka kita ini menjadi orang paling lembut di dunia. Tapi kalau diomeli dikit, saya laki-laki kok, belum tahu kamu ya, pentong dasmu. Hadirin yang mulia, Masya Allah, kalau kita ini ketika marah tidak bisa mengendalikan diri kita, tidak bisa menahan amarah kita, maka kita ini berarti belum takwa. Tapi kalau orang itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tandanya apa? Marahnya tetap ada, tapi dia bisa menahan amarahnya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita ini belajar mengendalikan emosi kita. Insyaallah hadirin. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang hebat itu orang yang ahli kunci-kuncian. Kunci-kuncian itu pokoknya ahli teknik banting-bantingan. Tapi orang yang ahli, yang hebat adalah orang yang bisa mengendalikan marahnya di saat dia marah. Orang yang bisa mengendalikan dirinya di saat dia marah. Hadirin yang mulia, apalagi kita ini hidup dengan manusia-manusia yang dari berbagai macam daerah.
Sebagian kita ini akan keluar fisabilillah, ada amirnya, ada makmurnya, dari tempat yang berbeda-beda, hobi yang berbeda-beda, lidah yang berbeda-beda. Ada yang lidahnya pedes, ada yang lidahnya manis, ada yang sukanya makanan yang sangat pedas, sukanya makanan yang sangat manis. Keluar bareng, ini sangat berpotensi emosinya meledak-ledak. Nanti kalau yang bagian khidmat itu bagian yang suka pedes, nanti yang perutnya marah-marah. Nanti yang sukanya manis, nanti yang pedes ganti marah. Masya Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat inilah ujian ketakwaan kita diuji. Ketika datang masalah, marah atau menahan amarah. Kalau kita menahan amarah, berarti kita ini lulus ujian. Berarti kita ini orang yang takwa. Kalau kita nggak bisa nahan marah kita, berarti kurang takwa. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita ini belajar menahan amarah kita. Insyaallah hadirin. Termasuk menahan tidur juga itu masuk itu hadirin. Nah, karena bahasanya itu menahan semua. Marah itu nafsu, tidur nafsu juga. Nah, jadi kalau kita ini belum kuat menahan tidur ini, masya Allah ini. Insyaallah hadirin. Al-kadhiminal ghaiza, ditambah lagi wal 'afina 'anil nas. Tandanya orang yang takwa itu suka memaafkan manusia. Hadirin yang mulia, memaafkan manusia itu maknanya bagaimana? Maknanya ada orang menyakiti dia, dia malah memaafkan. Kata-kata maaf itu hanya digunakan ketika ada orang berbuat salah kepada kita. Pak maaf pak. Pak maaf pak menunjukkan orang yang mengatakan maaf tadi punya salah dengan kita. Wal 'afina 'anil nas berarti maknanya kalau ada orang yang menyakiti kita, kita marah, malah kita maafkan. Bagaimana hadirin? Insyaallah hadirin. Orang tuh harus belajar seperti itu. Memang di dalam agama wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Orang berbuat keburukan dibalas keburukan itu tidak apa-apa, asalkan keburukannya itu sama. Al-mustabbani maqala. Kalau ada orang ngece kita, kucing semuanya, kemudian kita balas kucing juga, maka wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, tending dosanya apa namanya? Kita membalasnya tidak dosa. Tapi kalau ada orang bilang kucing, oh kamu kucing, sapi, wedus, semua disebutkan. Jadi kebun binatang, maka kita ini baru dosanya tambah. Memang secara tertib membalas keburukan asalkan tidak lebih dari keburukan yang dibuat itu nggak apa-apa. Tapi yang terbaik wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang-orang yang menyakiti kita. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagaimana kita ini belajar memaafkan orang. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, ada seorang ulama, kalau tidak salah itu Imam Malik kalau tidak salah. Dia itu dipanggil oleh raja, digebuki sama raja. Hadirin yang mulia, maka Imam Malik itu babak belur semua. Kalau enggak Imam Malik, Imam Ahmad agak lupa. Maka teman-temannya mengatakan, wahai Imam Malik, sudahlah doakan aja, buruk orang itu. Orang sudah kurang ajar, ulama kok dipentungi itu maunya gimana? Maka Imam Malik mengatakan, oh tidak, raja yang mendungi saya maafkan. Saya tidak mau ada orang masuk neraka gara-gara saya tidak mau memaafkannya. Hadirin yang mulia, kira-kira kalau orang dakwah itu punya akhlak seperti ini bagaimana hadirin? Insyaallah hadirin. Khidmat markas, kecapean, dimarahi orang, dimarahi amirnya. Kamu ini kebersihan nggak bersih belas. Oh amir kurang ajar. Nah, hadirin yang mulia, kalau kita ini masih kurang ajar, berarti itu imannya masih lemah hadirin. Tapi kalau kita maafkan, alhamdulillah, kok amir saya masih mau mengingatkan saya, maka iman kita meningkat. Amir kita nggak jadi masuk neraka gara-gara kita. Maka kita bagaimana belajar wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lah bagaimana caranya biar kita ini bisa takwa sehingga sifat-sifatnya orang takwa kita miliki, itu gimana caranya? Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya adalah sebagaimana baginda Nabi dulu membentuk orang-orang takwa. Hadirin yang mulia, sebelum baginda Nabi Muhammad SAW, beliau dakwah. Ketika beliau mulai bergerak, maka di seluruh dunia
tidak ada orang yang takwa kecuali baginda Nabi. Tapi ketika ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah, gerak ke sana, gerak ke sini, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Hadirin yang mulia, maka muncullah orang yang paling takwa di dunia setelah para nabi. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, Sayyidina Khalid, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Semua dari mana hadirin? Dari dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita ingin berangan-angan, bercita-cita dikelilingi orang-orang takwa, caranya hanya satu saja, dakwah dengan sungguh-sungguh. Insyaallah hadirin. Orang tuh pokoknya kalau nggak dakwah tidak akan mungkin muncul orang-orang baik. Orang kalau meninggalkan dakwah, orang-orang baik mungkin masih ada, tapi tidak ada orang baik produk baru hadirin. Kalau dakwah tidak ada, orang baik masih ada, tapi tidak akan muncul orang baik generasi terbaru. Karena apa hadirin? Karena dakwah ini adalah pabriknya orang takwa. Kalau pabrik itu sudah tutup, maka barang yang telah dijual pabrik masih ada. Pabrik motor Yamaha, maka ketika pabriknya ditutup, motor-motor yang pernah dijual Yamaha masih jalan terus. Tapi motor baru Yamaha sudah tidak ada. Dan motor yang masih ada lama-lama gugrek, rusak, akhirnya masuk barang rongsokan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dakwah ini kalau kita tidak cepat-cepat kita bangkitkan, tidak cepat-cepat kita gerak lagi dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, naskil orang, ajak kepada agama, maka kiai-kiai masih ada, santrinya masih ada, pondoknya masih ada, masjidnya masih ada, yang sholat masih ada. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, teruskan. Nanti 20 tahun lagi kiainya sudah wafat, santrinya hilang semuanya, pondoknya hilang, masjidnya hilang kalau perlu. Bahkan masjid itu bisa berubah fungsinya di kandang wedhus hadirin. Hadirin yang mulia, pernah di daerah mana itu? Pokoknya daerah sekitar sini lah. Dakwah tidak hidup, akhirnya apa? Masjid yang kandang luku hadirin. Luku mesin lho, Pak. Masjid tinggi luku mesin. Keranten apa? Keranten mboten wonten tiyang sing salat teng mriku. Karena apa mboten enten tiyang salat? Nggih genah. Keranten mboten wonten tiyang sing ajak-ajak salat teng masjid. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini hidupkan dakwah lagi. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sudah dijanjikan oleh Allah, namanya orang itu kalau mulai dakwah pasti ada orang yang menolak dan pasti ada orang nerima. Jadi dakwah itu tidak mungkin nggak ada yang nerima, itu tidak mungkin. Terutama khususnya untuk umat baginda Nabi. Umat baginda Nabi ini kalau orang dakwah sudah gerak pasti ada orang ikut, itu pasti. Maka kita ini kalau dakwah kok belum dapat taskilan, jangan putus asa, terus. Insya Allah nanti Allah akan beri taskilan kepada kita. Insya Allah hadirin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Taskilannya berapa? 80 orang. Tapi ada taskilannya hadirin. Kalau Nabi Nuh 950 tahun dibagi 80 berapa? 12. Berarti Nabi Nuh itu setiap 12 tahun sekali dapat taskilan 1. Lah kita sudah dakwah berapa tahun? Nabi Nuh itu dakwahnya, inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, saya telah ajak kaumku siang malam. Kalau kita 2,5 jam, itu pun gak pada ajak. Silaturahimi 5 menit, nanti ke masjidnya turu 2,5 jamnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini gak boleh putus asa, harus dakwah terus sampai malaikat Israel menjemput kita. Malaikat Israel menjemput kita dalam keadaan kita puncak pengorbanan dakwah. Insyaallah hadirin.